Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Nah, untuk video kali ini saya masih sharing seputar tarif efektif rata-rata PPh 21 ya. Nah, untuk kali ini yang di-sharing adalah untuk perhitungan bukan pegawai. Nah, bagaimana perhitungannya? Kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu tarifnya ya. Tarifnya ini menggunakan tarif pasal 17 ya, dikalikan dengan penghasilan bruto dikali dengan 50%. Nah, tarif pasal 17 kalian pasti sudah pada tahu ya. Ini saya cuma ulas aja, mengulang. Untuk penghasilan 0 sampai dengan 60 juta itu akan dikenakan 5%, 60 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta di 25%, 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar akan dikenakan tarif 35%. Nah, itu ya untuk tarifnya ya. Jadi, pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto dikali dengan 50%. Nah, ini saya ada contoh beberapa soal ya. Yang pertama, ini contoh soal untuk seorang dokter. Nah, Ibrahim ini seorang dokter spesialis kandungan yang praktek di Rumah Sakit Sehat Selalu. Dengan perjanjian jasa dokter yang dibayarkan pasien akan dipotong 25% oleh pihak rumah sakit, dan 75%-nya ini baru akan dibayarkan setiap bulannya ke dokter Ibrahim ya. Nah, pada bulan Januari 2024, jasa dokter yang dibayar pasien itu sebesar 50 juta. Nah, ini berapa sih PPh 21-nya? Nah, yang pertama kita hitung DPP-nya dulu ya. Jadi DPP-nya adalah 50% dari 50 juta, yaitu sebesar 25 juta. Kemudian kita kalikan dengan tarif pasal 17-nya, yaitu ini karena masih 25 juta maka mendapatkan ataupun dikenakan tarif di lapisan pertama ya di 5%. Maka 5% dikalikan dengan 25 juta sama dengan 1.250.000 rupiah. Nah, ini ada catatan ya, untuk jasa dokter yang melakukan praktek di rumah sakit ataupun klinik, yaitu penghasilan brutonya sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik. Jadi ini langsung ya, yang dibayarkan pasien berapa itulah yang dihitung pajaknya tanpa dikurangi dulu oleh biaya-biaya ataupun dengan perjanjiannya ya antara rumah sakit. Nah, itu untuk yang jasa dokter. Nah, dan yang kedua, ini ada jasa catering. Nah, Bu Maryam ini seorang pengusaha jasa catering dan ia menyediakan makanan kantin di PT Food Enak. Pada bulan Februari 2024, ia mendapat pembayaran dari PT Food Enak sebesar 150 juta. Nah, ini berapa nih PPh 21-nya? Nah, yang pertama kita hitung dulu ya DPP-nya, yaitu 50% dikalikan dengan 150 juta, jadi sebesar 75 juta. Nah, untuk PPh 21-nya ini pakai dua lapis karena sudah 75 juta ya. Yang pertama 5%-nya kita kalikan dengan 60 juta, kemudian yang kedua 15% kita kalikan dengan 15 juta. Nah, itu sisanya ya 75 juta dikurangi 60 juta berarti 15 juta. Kita kalikan dengan lapisan keduanya di 15%, sehingga total PPh 21-nya adalah 5.250.000 rupiah. Nah, ini untuk catatan jasa catering juga, untuk penghasilan brutonya itu adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajaknya. Jadi langsung tuh ya kita kalikan berapa dari pembayaran dikalikan dengan 50% untuk DPP-nya. Nah, mudah ya untuk perhitungannya. Dan yang terakhir ini saya ada contoh soal seorang arsitek ya. Nah, ini Ahmad seorang arsitek yang sedang membuat proyek pembangunan perkantoran di Jakarta. Atas penyelesaiannya, Ahmad ini menerima imbalan sebesar 500 juta. Nah, gimana nih perhitungan PPh 21-nya? Nah, yang pertama kita hitung DPP-nya dulu ya, yaitu 50% dikalikan dengan 500 juta sebesar 250 juta.
Dan kemudian PPh 21-nya dengan menggunakan tarif pasal 17, karena ini 250 juta, jadi sudah kena lapisan kedua ya. Yang pertama, 5%-nya dikalikan dengan 60 juta, kemudian sisanya yaitu 190 juta kita kalikan dengan 15%. Jadi total PPh 21-nya adalah Rp31.500.000. Nah, ini catatan juga ya, selain jasa catering dan juga dokter, bisa arsitek, bisa notaris, dan lainnya, itu penghasilan brutonya yaitu dari seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak. Nah, mudah ya untuk perhitungan bukan pegawai. Jadi kita langsung kalikan tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto dikali dengan 50%. Kita hitung DPP-nya dulu, 50% dikalikan dengan penghasilan bruto, baru kita kalikan dengan tarif pasal 17-nya. Nah, mudah ya untuk bukan pegawai ini. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan komentar. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe, dan juga membagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.